Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 6 Oktober tahun 2022. Dan saya juga bersyukur atas diwisudanya Gabriela Ivanka Tumatole pada hari kemarin, 5 Oktober 2022 sebagai keperawatan anestesi di Universitas Teknologi Kesehatan Bali. Dan kemudian juga bersyukur atas hari ulang tahun dari Masrun Tumatole yang ke-46 tahun di Yahukimo. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara-saudara sekalian. Dan kita bersyukur atas kesempatan belajar firman Tuhan di pagi ini, 6 Oktober 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita untuk hari ini dengan judul, Lemparkanlah rotimu ke air. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini dengan judul Lemparkanlah rotimu ke air. Dan ayat Alkitab Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Sekali lagi, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Tetapi banyak orang tidak hidup sesuai dengan kehidupan Kristus yang berkemurahan serta tidak mementingkan diri. Mereka merencanakan dan belajar untuk menyenangkan diri sendiri saja. Mereka bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Waktu berharga bagi mereka hanya kalau mereka dapat mengumpulkan bagi diri sendiri. Dalam segala persoalan kehidupan inilah yang menjadi tujuan mereka. Bukannya untuk orang lain, melainkan mereka bekerja untuk diri sendiri saja. Allah menciptakan mereka supaya hidup dalam dunia di tempat mana pelayanan yang tidak mementingkan diri harus dilakukan. Ia merencanakan mereka untuk menolong sesama manusia dalam segala cara yang mungkin dilakukan. Tetapi perasaan diri sendiri terlalu besar sehingga mereka tidak dapat melihat sesuatu yang lain. Mereka tidak mengadakan hubungan dengan kemanusiaan. Mereka yang hidup untuk diri sendiri adalah seperti pohon ara itu yang mengadakan setiap kepura-puraan tetapi tidak berbuah. Dalam hukuman yang diucapkan terhadap pohon ara, Kristus menunjukkan betapa jijik pada pemandangan matanya kepura-puraan yang sia-sia itu. Ia menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa terang-terangan tidak lebih besar kesalahannya kalau dibanding dengan seorang yang mengaku menyembah Allah tetapi tidak mengeluarkan buah bagi kemuliaannya. Aku berutang, kata Paulus, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Begitulah juga kita seharusnya dengan semua yang telah membahagiakan hidup kita di atas yang lainnya. Kita ditempatkan di bawah kewajiban terhadap setiap manusia yang kita dapat tolong. Kebenaran-kebenaran ini bukanlah untuk lemari, bahkan bukan untuk ruang hitung. Barang-barang yang kita tangani bukanlah milik kita sendiri, dan jangan sampai bukti ini tak kelihatan lagi. Kita hanyalah penatalayan dan atas pelaksanaan kewajiban kita pada Allah dan manusia bergantung baik kesejahteraan sesama kita, manusia maupun kesejahteraan diri kita sendiri untuk kehidupan sekarang dan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi saudara, maksud daripada melempar roti
ke air adalah kita memberikan kehidupan kita. Bukan untuk mencintai diri kita, tetapi untuk menyerahkan kepada Tuhan kehidupan kita untuk melayani Dia. Kita mengaku kita pengikut Yesus, tetapi kita tidak mau melayani pekerjaannya di dunia ini. Itulah sebabnya pagi ini kita dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa pergi ke tempat-tempat terpencil untuk membuat KKR, tetapi kita berdoa untuk pelayanan di situ, atau kita mendukung pelayanan di situ dengan mengirimkan berkat kepada mereka yang boleh menyalurkan berkat itu untuk pelayanan. Maka walau kita tidak pergi, tetapi kita sudah berpartisipasi dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Kalau kita punya kesempatan, kita boleh ikut serta, bawa diri kita, karena diri kita lah persembahan yang hidup untuk kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua, mari libatkan diri dalam pekerjaan pelayanan. Ketika Yesus datang pada kali kedua, maka Dia akan berkata, marilah kepadaku, saudara yang letih lesu. Tuhanlah yang akan memberikan kita kelegaan. Kiranya pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan pagi ini dapat menguatkan kami semua. Hamba berdoa untuk Gabriela Ivanka Tumatole yang baru saja diwisuda. Dalam setiap rencana ke depan, hamba musrahkan di dalam tangan Tuhan. Begitu pula hamba mau berdoa untuk saudara Masrun Tumatole yang bertambah usia 46 tahun yang berada di Yahukimo, Papua. Tuhan memberkati setiap perjalanan hidup waktu demi waktu. Kasih Allah menaungi selalu kehidupan saudara Masrun. Hamba juga berdoa untuk Ibu Liana Meilin, Sam Supit, saudara Wilson Mahingkalo, Mona Lisa Jami, Gasper Rihi, Samsudin, dan Ibu Nova Papona yang berkomentar di kolom komentar pada renungan kemarin. Berkat Tuhan menaungi kehidupan nama-nama yang hamba-Mu sebutkan. Dan hamba percaya ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan atau mengikuti renungan ini, di mana saja berada. Bahkan lebih dari itu, Tuhan kiranya memberkati dengan berkat-berkat yang limpah dari surga. Baik pekerjaan, baik kehidupan setiap hari, keperluan-keperluan. Tuhan cukupkan semua, kebahagiaan menjadi bagian setiap pribadi dan keluarga. Tambah-tambahkan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga waktu hari Maranatha kami ada bagian dalam kerajaan-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba musrahkan seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.